Halo Tribuners, Balik lagi di podcast Tribun Lampung bersama gua Iksan. gua Kiki, Ellen. Di Igeli ya. Yo, Seperti masih singkatannya. tetap geli. Iya, Igeli. Iksan ngobrol bareng Ellen dan Kiki. Dan sekarang personil kita kurang lengkap ya. Hah? Ya kan udah 3 bang. Oh, bukannya kita lebih dari 3 kemarin? Berapa? Kok gue jadi horor ya? Sama gue juga. Salah briefing berarti. Salah, Kayaknya lo bukan salah itu. program deh, salah acara ini. Oh, berarti kemarin nggak ada ya? Kita bertiga ini terus lah ya. Iya, kita bertiga terus dari awal bentuknya kan. Semoga nanti kedepannya jadi gelisah gitu kan. Sahnya nggak tahu siapa Aisyah Iya, mungkin iya, kan iya, bisa iya. jadi gelisah. Oh iya. Oke, mungkin kemarin masih inget gak masih inget dong sama temen gua Sidi. Oh deh, Di- yang di- apa teman kosan lo iya. yang sangat Iya, temen kosan gua itu. Gua kemarin sempet yang sangat baik. WA-an sama dia, Oh. WA-an kan. Lo minta maaf apa gimana? Enggak, gua jelasin Gua nih, ngerosting gua lo gitu. gua lagi bikin podcast, gua ngomongin lu nih. Oh iya, yaudah didengar kan. Sama dia, terus setengah jam kemudian dia balas. Sialan. Ternyata selama ini ternyata yang kuku kaki itu ternyata bukan tanaman kata dia. Oh, dia baru tahu. Iya, karena Astaga. sampai kemarin itu gue nggak ngasih tahu dia gitu. Pokoknya memang sial banget dia tuh. Setelah bertahun-tahun. Iya, ngomong momen sial nih, bukan si dia aja, tapi gua juga banyak cuy. Oh ya? Kalian banyak nggak momen-momen sial gitu? Lumayan sih, tapi kayaknya banyakan lo sih tetap. Karena lo jahil sih, Iya. jadi kena azab gitu. Kena kan. karma gua ya. Karma. Iya. Mungkin kalau ada salah satu momen sial itu sebenarnya ini sial klasik ya. Kalian pernah jadi waktu itu ada kondangan. Ini di kondangan nih, momen kondangan. Jadi pas waktu itu gue kan si tepat waktu ya. Tepat waktu sekali. Ya, acara jam 10 gue datang jam 2 gitu kan. Si tepat waktu. Jadi gue datang kan, ya mau nggak mau namanya temen ya, namanya kondangan temen ya harus hadir lah ya. Jadi terakhiran dan memang pada saat itu gue berpikir paling gue datang ke sana cuman salaman kan, karena pasti setahu gue kalau udah jam 2 gitu namanya makanan pasti udah habis kan. Iya. Nah, gue datang lah ke tempat teman gue itu, gue lihat ternyata memang masih ada ternyata cuy ininya makanan-makanan gitu, masih ada makanan-makanan ya, masih sisanya masih banyak lah gitu, ya kayak biasa lah. Nah, kata gue, daripada gue salaman, gue juga lapar, gue makan dulu lah. Jadi gue makan kan, gue makan. Nah ini nih yang biasanya jadi momen klasik. Pernah gue lihat ada satu tempat itu, dia itu daging, momen-momen daging gitu kan. Daging, dia itu kalau nggak salah ayam kecap gitu, ayam kecap lo tau nggak sih? Tahu. Kayak ayam kecap apa ayam rendang gitu, gue agak lupa. Nah, gue lihat kan, masih penuh, masih banyak. Gede-gede kan, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede, yang kecil. Oh, karena secara badan gue kan cukup slimming gini kan. Sangat slimming. Iya kan. Gue ambil lah yang gede kata gue. Gede kan. Set. Gue ambil yang gede. Banyak tuh gue ambilnya. Sekitar ada 3 lah. Gue tahu Karena posisinya yang bikin rugi acara kondangan kayak gini nih. iya, gitu. Karena posisinya kan makanannya cuma ada itulah yang masih utuh gitu kan, gue lihat kan. Ternyata pas gue makan jahe cuy. Tiga-tiganya momen klasik gitu. itu ngapain jahe ditaruh di situ banyak banget. Kan memang bumbunya kan ada bumbu jahe gitu sih. Iya, tapi ngapa lo ngambilnya yang jahe semua gitu? Ya kan gue Banyakan pikir besar, gede gitu. kan. Ternyata ukuran itu tidak menjamin. Sering terjadi antara rendang dan lengkuas juga itu sering terjadi sih. Itu gue, aduh. Tiga-tiganya sial jahe banget tapi sorry. Kalau kalian ada nggak cerita-cerita sial gitu? Cerita sial. Lo dulu Ki, lo biasanya ngelempar ke gua kalau udah Bang Ihsan. Enak aja nih nggak bisa, hari ini harus lo duluan. Oke. Udah gak mempan ya Len ya. Pernah sih gua momen sial. Itu waktu pas gua masih maba. Semester 1, semester 2. Iya lah ya kalau misalkan maba. Semester 1 emang kalau nggak semester Iya, maba lu semester akhir, semester 7 ya maba ya. Mahasiswa bangkat ya. Nah, terus waktu itu gua tuh gak pernahnya kan. Kayak misalkan pulang kampus terus gua
nyempet-nyempetin kalau main gitu loh ke masjid kampus gitu kan gue sih. Nah terus kayak waktu itu hari itu nggak tahu sih gue kayaknya ngide aja pengen sholat di masjid kampus walaupun di tempat gue kan di fakultas gue ada juga tuh ada musolahnya. Terus ya udahlah gue ngebolang gitu kan, masih maba terus untuk gitu. Udah sampai ke masjid, terus habis itu gue lepas sepatu, terus habis itu gue sholat kan. Pas sholat ya, semuanya kayak biasa aja gitu. Nah terus pas gue balik, kan itu sepatu gue taruh di rak gitu kan. Ada kalau misalkan di masjid itu ada rak sepatunya. Terus gue cari, loh kok nggak ada kata gue sepatu gue. Terus gue inget-inget kan, kayaknya gue nih bener loh, gue tuh abis naruhnya di rak yang ini, bagian yang ini kata gue. Terus kayak gue mikir, waduh ini gimana nih, gue gimana baliknya kata gue, masa gue nyeker, gue kan secara nggak ada kendaraan kan. Nggak ada kendaraan, waktu itu belum ada kayak sekarang, belum masih ya masih 2015 gitu. Terus kata gue, ya Allah itu tuh padahal ya sepatu baru beli. pertama kalinya gue beli yang agak branded. Oh iya, terus saya maba tuh kayak gitu tuh. Sial banget kata gue. Terus pokoknya hampir sejam lah. Jadi gue tuh dibantuin sama pengurus masjid di situ kan, cariin gimana segala macam. Ternyata nggak ketemu kan. Sampai akhirnya udah sejam udah nggak ketemu ya udah akhirnya gue aduh mas boleh pinjam sendalnya nggak kata gue tuh kan. Iya sama pengurus masjid, oh ya udah mbak nggak apa-apa boleh, ya udah gue balik di situ udah nyeker aja gue pakai sendal orang. Itu sih gue paling yang sampai sekarang masih gue inget. Itu gue tahu endingnya gimana. Jadian dia sama pengurus masjid. Cinderella sama itu ya. Iya. Asik. Jadi intinya modus aku adalah dia. pangeran yang datang untuk membantumu Cinderella. Iya, modus drama sekali hidup saya ya. Modus pertama minjam sendal, terus habis itu minta kontaknya ya kan. Biar tapi kalau balikin enggak sampai sekarang. Ya gimana dibalikin orang udah jadian. Buat kamu aja sendalnya. Iya, modus. Aku rela kok nyeker. Lupa. Tapi gue juga pernah sih ngalamin hal yang kayak gitu, tapi nanti aja ceritanya. Tapi yang soal sendal gitu. Soal lelaki yang meminjamkan sendalnya itu nanti. Tapi gue mau ceritain, gue tuh pernah Bang, waktu kuliah tuh. Lagi teman gue lagi presentasi tuh di depan. Terus ada salah satu anggota kelompoknya tuh yang belum datang gitu. Ketika lagi presentasi, datanglah ketok-ketok pintu kan si yang telat itu anggotanya. Dia pakai baju yang sama kayak salah satu presenter di depan. Bener-bener sama, warnanya juga sama. Itu kayak, ya ampun awkward banget. Gue nggak kebayang kalau jadi dia tuh kayak, ya ampun malu banget gitu. Mana kalau lagi kuliah kan di antara banyaknya motif baju gitu loh. Kenapa mereka tuh juga satu kelompok gitu loh. Kayak, terus gimana? Malu banget kan. Bajunya dibuka nggak? Enggak dong, mereka tuh ciwi-ciwi gitu. Terus kayak gue ngeliat. Abis tuh pasti diceng-cengin ya. Dan padahal Bang, itu tuh mereka bukan satu geng gitu loh. Tahu kan gengsinya kalau bukan satu geng gitu. Maksudnya kayak beda. Biasanya kan kalau di kelas, kalau di kampus kan banyak kelompok-kelompok cewek-cewek ngegeng sendiri-sendiri kayak gitu kan. Itu mereka beda geng dan kayak awkward banget gitu. Iya diceng-cengin kan pada ketawa-ketawa kayak gitu, heboh banget. Dan gue tuh ngeliatnya, ya ampun malu banget sih itu. Malu banget. Terus pada salah fokus gitu, presentasinya tuh udah kacau gitu, nggak fokus gara-gara samaan. Dan mereka tuh ini karena yang bajunya sama itu di ujung, mau nggak mau kan presenternya tuh yang lagi ngomong di paling sebelah kanan kan, jadi mau nggak mau dia ngikut yang sebelah kiri kan, dan itu tuh sampingan. Ngeliat tuh kayak aneh banget sih mereka berdua nih. Itu sih, itu awkward banget sih bagi mereka. Iya, gue juga pernah soalnya kayak gitu. Itu kan masih mending ya, maksudnya masih sesama teman kan. Jadi gue tuh pernah waktu itu pakai baju warna biru. Ya gue tuh udah sering loh pakai baju itu. Ya gue lihat kan teman-teman gue juga nggak ada yang pakai gitu. Ya udahlah aman kan. Terus sampai suatu ketika gue tuh masuk ke mata kuliah apa gitu ya. Pokoknya dosennya cowok. Nah gue tuh pakai baju warna biru, terus ada apa ya? Kayak detail kecilnya gitu, kayak bunga-bunga gitu. Biru dongker sama detail bunga-bunga. Terus pas bapaknya datang itu, loh, bajunya sama. Bajunya kapal. Kapelan ya. Asik banget cuy. Terus kata kawan gue, lo habis kondangan sama bapak itu apa gimana katanya? Kapel. Pasti nilai lo udah jadi besar ya Ki ya. Nilainya. Nah, makul itu jadi gede enggak? Enggak lagi. Enggak ya.
Orang-orang Tiba-tiba pada Romeo, aku snapgramin menemukanmu kan. gitu kan. Sumpah teman-teman gue tuh sekelas pada snapgramin. Aduh, malu banget sih itu. Wah, habis. Jadi bahan parah. Tapi gue dulu ada lagi momen sial gue tuh, gue kan lagi hobi nonton komedi gitu. Dan gue salah satu komedian itu ada joke-nya lucu banget. Gue aplikasikan ke dia tuh bukan, gue aplikasikan ke petugas SPBU karena dia ngejok soal petugas SPBU gitu. Jadi Apa? jokesnya kan jadi pas lagi ngisi dia nanya berapa mbak? Isi berapa liter mas? Katanya. Kalau seliter berapa mbak? Kan bisa dilihat di sini katanya. Oh iya seliter ada sekian kan. Kalau setetes berapa mbak? Nggak bayar katanya. Ya udah mbak tetesin aja sampai penuh. Maksud gua kan berniat untuk ini ya, untuk bercanda kan. Gue dimarahin habis cuy. Maksud kamu apa-apaan kayak gini? Hah? Kamu ini mau melawak ya? Saya bukan pelawak di sini katanya. Saya nggak lucu, kamu nggak lucu gitu. Habis cuy. Parah banget. Ya dia kan, kena marah. Waduh kata gue. Tapi mentalnya kuat sih bang. Ya dulu. Ya gitu. Kacau sih itu. Aduh. Tapi momen-momen sial ini kadang-kadang memang nggak terduga ya. Pastinya sih nggak keduga ya. Ada nggak sih momen sial terencana gitu? Aduh. Nggak ada. Ada deh Itu kejahatan itu momen sial ya. Itu mah lo untuk di Wih. momen yang direncanakan ya kan. Tapi banyak sih gua kalau momen sial gua nggak tahu nih. Iya gue percaya sih bang kalau ada banyak. Ya lagi apa gua di karma apa gimana gitu. Tapi momen sial gua sebenarnya momen sial gua yang paling kacau itu pernah gua dikira maling. Aduh. Pernah. Itu kejadian sekitar setahun lalu. Di mana bang? Jadi waktu itu kan gue lagi Aneh-aneh liputan ya. lagi liputan dan kebetulan lagi nongkrong gitu di suatu tempat. Nah, gue tuh lagi sakit perut kan, gue mau pup dulu ya kan, gue sakit perut, gue ke WC lah, Jadi di dalam WC itu gue ngedengar maling. Wah, pas maling gitu kan. Wah, orang pada teriak. Iya. Terus gue nggak tahu, toto pintu gue digedor. Wah, buka. Pas gue lagi celana udah kebuka dulu jeger. Oh, maaf. Bukan. Saya kira malingnya di sini. Loh. Waduh, Pak. Lagi enak ini kok diganggu, Pak? Itu beneran. Lo udah belum itu tadi? Udahlah. Celana udah dinaikin udah. Dan itu wah, habis gua diketawain cuy, bukannya dikasihanin ya, diketawain gua. Aduh, sial Itu banget. gak masuk berita ya kan? Dia digerebek gua. Salah target. Aduh, kacau sih. Kacau itu pernah. Lu kalau lu tanya sama wartawan pasti tahu lah kejadian itu gua gimana. Kacau. Ini kayaknya karma sih gua habis ngerjain CD itu. Kayaknya. Tapi gue pernah bang lagi jalan gitu lompat ke itu tuh kayak ada apa ya pagar tapi pendek gitu loh biar motor-motor nggak pada loncat ke situ di depan ini Geraha Mahasiswa Unilaki. Gue lagi cepet-cepet, gue lagi pakai rok. Bukan, maksudnya gue lagi jalannya itu pakai rok gitu. Terus kecantol bang. Kecantol itu tuh melorot sampai lutut dan tapi gue pakai legging. Tolong gue pakai legging. Tapi kan malu banget ya. Gue tuh waktu habis jatuh tuh mikir, ya Allah apa gue pura-pura pingsan ya? Gue malu. Ya Allah kayak mana gue harus apa ini? Gue tuh kayak bingung gitu loh. Gue harus apa? Aduh, Mbak gitu kan pada di rumah. Ya Allah gue harus apa? Ini malu banget. Masih terus berpikir. Akhirnya kayak gue lama kan karena itu pingsan katanya kan. Gimana ini anak UKM itu katanya kan. Terus habis itu gue pura-pura langsung nggak apa-apa gue habis itu jalan. Ya Allah malu banget gue tuh di situ gue mikir ya Allah gue harus apa ini, apa gue pura-pura pingsan ya, apa gue malu banget sampai lutut kayak, tapi untuk gue pakai legging sih. Tapi kan tetap malu ya. Malu banget itu. Kacau sih itu, kacau. Tapi ngomong soal itu gue juga pernah tuh kena ketiban sial kayak gitu. Tapi bukan robek atau apa. Oh, Bang. Jadi
gue kan di rumah itu mertua gue tuh pelihara ayam, ya kan. Nah, jadi si ayam ini sering pup sembarangan gitu, termasuk di motor gua. Dia sering bener pup di jok motor kan. Nyaman. Sering, nggak tahu tuh kenapa tuh, kayaknya anget kayak Anget gitu. bekas Jadi sering pup di itu kan. Nah, terus karena gua udah tahu si ayam ini kebiasaannya sih kayak gitu. Jadi gue selalu waspada gitu. Jadi sebelum gue berangkat, gue selalu cek kan motor gue, dalam keadaan kondisi bersih atau tidak. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah, gue tuh disuruh buru-buru ke suatu tempat sama orang. Jadi gue posisinya memang lagi bangun tidur, tapi udah diteleponin kan, dia di miss call gitu. Pokoknya harus sini cepetan. Oh iya, gue mandi cepet-cepet. Motor ini nggak gue cek. Jadi pas gue lagi naik, cerut, kayak ada tanah ya. Kok anget Ada gitu itu kan. Aduh. Udahlah biarin aja lah. Berangkat kan, gue berangkat. Berangkat aja menuju tempat itu. Menuju tempat yang gue tuju. Terus sudah sampai di sana. Terus gue lihat, wah bener ini. Kayaknya pup ayam ini kata gue di pantat gue kan. Sampai akhirnya, waduh, gue kalau mau bersihin agak susah karena posisinya agak di bawah gini. Masa gue mau jongkok gimana gitu kan? Ribet ya kan? Akhirnya gue suruh temen gue. Aduh. Boy, sini. Kenapa? Ini ada tanah. Bersihin sih. Males. Udah sih, gue minta tolong ini. Gak enak kalau dilihat itu. Kok tanah warna putih kata dia. Udah bersihin aja, ambil itu tuh. Oh iya udah dibersihin. Gue ngomongnya tanah jadi. Emang gak bau apa? Emang gak bau, dia gak curiga? Udah kering ya, kalau udah kering kali ya, udah kering mah nggak bau seberapa sih, bau ya. mungkin. Jadi kita gitu. Pengalaman banget ya Len. Oh iya juga ya. Gue kayak pengalaman spesialis pembersih ayam gitu kan. Gue sial banget gue. Aduh. Buru-buru sih. Oh ada cerita lagi nggak Ki? Ya gue jarang sih sebenarnya kalau misalkan yang sial-sial gitu karena ya mungkin gue nggak dapet karma kayak Bang Isan. Wah, seolah-olah ya gue karma ya. Dan lo seolah-olah anak baik-baik gitu ya. Itu image-nya ya kan. Lo ada nggak? Gua apa ya? Tapi kalau bicara soal sendal-sendal itu tadi, gue tuh pernah Bang. Itu pertama kali gue nonton bola di sini nih. Nonton di mana sih ini Stadion Sumpah Pemuda. Ya. Nonton di situ. Waktu itu tuh membludak gitu loh penontonnya. Jadi tuh masuknya tuh pelan-pelan gitu dan gue tuh misah dari temen gue antara teman-teman gue yang cowok tuh udah nggak tahu gue di belakang atau di depan gue nggak tahu. Terus gue tuh sendirian Bang. Gue tuh kan namanya biasa ya cewek kan agak ribet gitu kan. Gue bawa jajanan, gue bawa power bank, rempong kan. Mungkin kalau yang cowok-cowok tuh enak gitu melisap-melisapnya. Nah, itu tuh gue tuh kayak udah kayak kehimpit-himpit orang. Sendal gue sepatu gue tuh copot. Itu sepatu loh yang copot bukan sendal loh. Copot sebelah itu kan udah kayak cerita Cinderella gak sih? Terus tuh ada cowok tuh. Kak sini. Terus digandeng kan gue sini Kak lewat sini. Pokoknya gue diselamatin gitu sama tuh cowok. Nah, kayaknya gue tahu nih akhirnya. Nah terus habis itu tuh gue masih nggak gue tuh kan yang penting handphone segala macam gue yang berharga banget itu nggak hilang kan, cuman kayak PB segala macam tuh udah crowded lah, gue kayak bodo amat lah, yang penting gue masih selamat karena gue bener-bener kayak ngalamin hal yang kayak sial banget gitu loh. Terus habis itu akhirnya gue ngikut rombongannya tuh cowok itu gitu, dia tuh dari Jakarta kan, karena waktu itu Badak Lampung lawan Persija gitu. Terus ya udah gue nonton sama dia jadinya tuh temen gue nggak tahu kemana, gue masih kayak deg-degan gitu. Terus gue tuh nyeker sebelah Bang, tapi gue nggak sadar kalau gue tuh nyeker sebelah gitu. Terus pas udah kapalan lah ya kakinya. Jadi udah nggak ngerasa gitu. Karena udah crowded Bang, ya? kayak ngerasa aduh ya ampun nggak ngerti lagi gitu. Terus nah dia tuh kayak nanya, loh sepatu kamu hilang satu. Udah kamu ya kan baru ketemu. Sepatu kamu hilang satu katakan. Loh iya ya, kayak gitu gue. Terus habis itu udah kamu pakai sendal, kamu pakai sepatu aku aja kayak gitu. Terus habis itu akhirnya gue pertandingan udah kelar, kata teman gue udah di situ aja dulu, maksudnya bareng dia aja dulu karena masih crowded kan itu kan, karena rame banget membludak gitu loh.
di situ aja nanti aku jemput, kata teman-teman gue yang cowok itu. Terus habis itu waktu dijemput itu, ini jadi gimana sepatunya? Kamu bawa pulang aja ke Jakarta, kan nggak enak ya dia nyeker gitu kan. Cuman mungkin dianya ngerasa nggak enak kan, udah kamu pakai aja, dipakai kamu aja, kata dia. Terus habis itu akhirnya ya udah, Ya udah minta kontaknya gitu. ya iya. Iya, Itu kan kayak cheat moment akhirnya banget. sampai sekarang ya? Enggak. Enggak. Gue Oh, bukan. menjalin pertemanan baik dengan Oh, dia iya, karena dia sudah ada yang punya dan gue juga sudah ada yang punya. Oh. Waduh. Ya bisa Siap, lah, siap, bisa. Bisa nanti kalau udah putus ya kan. Bisa, kalau nggak ketahuan bisa. Bisa. Kasih tahu Bang. Bisa. Nanti ajarin ya, Tapi Bang. ngomong Persija itu, gue jadi inget nih. Jadi pernah Persija itu latihan itu pokoknya sebelum ada Badak Lampung. Jadi dulu itu dia kesini mau latih tanding lawan siapa gitu, agak lupa. Tapi Itu memang tahun berapa sih, Bang? Belum lama nggak sih? udah lama, Oh, udah lumayan lama. Oh, berarti gue belum lahir sih itu. Waduh. Iya, Bener. iya, jadi ceritanya ini momen sial gue itu, gue udah dikasih tahu sama orang kan, jangan di situ. Maksudnya gue kan waktu itu sempat moto-moto juga untuk Persija kan, bukan untuk Persijanya tapi gue jurnalis liputan. foto lah, Oh, gue liput ya, gue foto-foto kan. Nah gue dikasih tahu jangan berada di balik belakang tiang gawang, karena kan memang posisinya itu si BP Wis. lagi. Waduh, masih ada ya BP. Iya, masih ada. BP ini Sekarang masih ada. ya, kan udah ganti alhamdulillah sepatu. belum Iya, ini dia. belum pensiun gitu. Belum masih ada pokoknya kan. Si BP ini lagi latihan tendangan bebas. Lagi latihan tendangan bebas dia. Gue udah diingatkan sama ofisial, jangan terlalu lama di sana. Bahaya. Gue bilang, cuman bola ini. Jadi gue datang lah, gue tidak mengindahkan ofisial tersebut gitu. Gue lama-lama di situ, gue moto-moto si BP lagi tendangan bebas kan. Gak tahu entah disengaja apa enggak, BP ini ngarah ke gue. Jadi gue lagi acak moto, kena pala gue. Oh iya bener juga, pantesan mereka mengingat, dan ternyata tendangan mereka itu walaupun kelihatannya pelan, sakitnya luar biasa cuy. Aduh. Benjol pala gue. Lu enggak pingsan? Enggak. Dan ini legend guys, tendangan Pamungkas dari seorang Bambang Pamungkas. Iya, ini guys. sampai sekarang nggak gue cuci pala gue. Sampai sekarang nggak keramas sih. Kenangan. Karena dianya dari itu sih Bang. Jadi otak lo sedikit bekerja gitu kan. Iya. Tapi gue tetap ingat itu adalah karma kayaknya. Tetap karma ya. Apa jangan-jangan Sama gara-gara karena itu? ngeyel juga sih. Makanya kadang-kadang sialan itu karena udah dikasih tahu untuk jangan, kita masih ngelakuin itu dia. Bener-bener. Itu lo banget ya Bang. Asli. Enggak lah. Enggak juga. Jadi Orang tua apalagi tuh. asli itu, wah banyak bener kalau orang tua suruh ini, jangan kayak gini, tetap dilakuin karena kan Tapi kita, kenapa ya? Kok kayak itu tuh berjalan iya, gitu Bang? karena kita kan masih muda, rebel, berontak gitu kan. Semakin dilarang semakin Tapi- dilakuin Iya. gitu Lo ya. sebagai orang tua tuh kenapa? Maksudnya kayak pernah nggak Bang ngalamin kayak udah ngasih tahu anaknya gitu, Oh lo iya, jangan kayak gitu sering. gitu, nanti kena gitu. Sering. Nah itu tuh benar-benar terjadi loh. Larangan Betul adalah banget. perintah. Iya, ya. soalnya gue selalu buktinya kayak anak gue kan, dua ini misalnya kalau lagi lari-larian beranteman mereka kan dia berantem sekarang kan. Karena mau jadi Spider-Man ya kan. Ya mungkin sih latihan dari awal. Jadi sejak awal gue udah bilang jangan lari-lari terlalu kencang, hati-hati. Gitu. Dia tetap aja makin dikencengin kan, namanya juga bocah kan. Sampai akhirnya ya udah, ini pasti kalau nggak nangis nggak akan berhenti. Ternyata benar. Sampai ada yang jatuh kan, sampai berdarah, sampai nangis. Nah kan kayak gue bilang, ini nih nggak nurut nih sama orang tua gitu. Ternyata gue baru sadar, oh dulu itu kayak gini kali ya kelakuan gue ya. Asli. Karena kadang kalau misalkan kita udah dilarang tuh ya, kayak ada rasa kurang puas aja gitu. Kalau misalkan kita lah ya. Kalau misalkan kita nggak- Lu aja kali. Lu aja, kita mah beda sama lo. Iya kayak kurang puas aja gitu. Kayak gue tuh berpikir kan, ya kenapa gitu loh gue dilarang ini gitu, dilarang A, B, C. Nah makanya ketika gue dibilangin gitu sama orang tua gue tuh kadang gue kayak masih yang emang kenapa, ya udahlah gue coba dulu, kata gue coba, oh ternyata iya, oh ternyata bener. Ternyata yang dibilang orang tua itu pasti benar cuy, buat kebaikan kita. Tapi kita namanya anak muda kan masih berapi-api, bersemangat, jiwa Pengen pemberontak. cari tahu, gitu pengen kan. apa iya sih kayak gitu. Tapi gue juga pernah kayak gitu sih Bang, kayak gue tuh pernah kecelakaan, kaki kiri gue tuh nggak bisa diajak jalan. Itu bukan sial, itu musibah itu kayaknya. Nah terus abis itu kan
itu gue nggak bisa jalan. 3 hari kemudian gue paksain buat jalan karena gue tuh udah pesen tiket buat ke Jogja, pokoknya buat main-main gitu. Nah terus karena gue udah ngerasa gue udah pesen tiket kan sayang ya kalau hangus gitu, atau kalaupun mau refund kan nggak 100% gitu. Dan udah pesen tiket pulang gitu kan, jadi kayak sayang banget. Jadi yaudah nggak apa-apa lah, gue iniin aja, gue tetap berangkat gitu kan. Kata orang tua jangan nanti gini gitu kan. Terus ya udah tetap berangkat sampai sana bang, sampai Jogja. Turun dari stasiun, gue mau naik ojol, jatuh dong. Dan itu dikumpulin orang-orang, mana orang-orang Jogja kan orangnya peduli care gitu ya. Kenapa dong? Gitu. Kenapa ini dong? Ya ampun. Ya, dan gue bingung, aduh ini gue kenapa bingung, gue harus kayak mana, gue nelfon temen gue gak diangkat. Lo pura-pura pingsan lagi gak ini? Nah kenapa ya, gue tuh kayak mengalami hal-hal kayak gitu, gue gak pura-pura pingsan. Cuman gue kayak bingung, aduh kenapa sih orang-orang harus kayak ngerubung gue banget kayak gini gitu. Shit, itulah, makanya nurutin orang tua coy. Iya orang tua, siap. Gitu. Begitulah. Ya, kurang lebih begitulah ya. Momen-momen sial sebenarnya banyak sih momen sial gue, cuman kayaknya kalau mau mah dibagi part 2. Tapi ngomong-ngomong, sebelum ini kenapa kita pakai hitam-hitam ya? Iya juga ya. Kayaknya merayakan ini ya. Kehilangan sosok mantan Kiki lo apa nih? Enggak ya. Kayaknya merayakan lagi, turut berduka cita atas kehilangan uang rekening saya. Habis karena masih lama. Gua sama Kiki udah perhatiin di videonya deh bang. Kita tuh udah serius. Siapa nih? Iya. Siapa nih? Kayak gitu. Pikirkan ini jangan rekening gua lagi tiwas cuy. Udah tiwas rekening gua. Siapa yang meninggal gua pikir. Kirain kita ketinggalan info ya Lena. Kita kan up to date gitu ya. Masa ketinggalan sama orang yang lebih tua. Ya udahlah, kita akhirin aja. Jangan lupa terus dengarkan kami di Tribun Lampung Podcast maupun di Spotify, terus di mana lagi gini kita tayangnya cuy? Ya, jadi kita juga punya nih program-program baru dari Tribun Lampung. Itu kita live streaming setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Itu di akun Facebook Tribun Lampung, atau Tribuners juga tuh bisa ngeklik di bit.ly/Tribun TV Lampung, karena kita punya banyak banget program-program keren, menarik dan juga bermanfaat nih buat Tribun Lampung. Terus kalau mau update juga nih, kayak gua sama Kiki, sama Bang Isan juga sih. Mau up to date, pokoknya cari informasi berita-berita terkini, terhangat dan tentunya populer, itu bisa kalian klik di tribunlampung.co.id. Di situ banyak banget infonya, selalu update. Jadi kalian jangan lupa baca dan jangan kudet. Oke. Ya, gue Isan. Gue Kiki. Ellen. Sampai jumpa di Tribun Lampung Podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye.